Oke guys, balik lagi sama gue Wis, vlogger tidak gaul, di channel yang juga tidak gaul ya guys ya. Pada video kali ini gue mau ngebahas masalah pot ya guys ya. Jadi ini ada yang komen, nanti gue akan tampilin di sini. Jadi ada yang request minta bahas masalah di pot tuh pembacaan OHM-nya jumping ya kan. Nah, di sini gue harus ngelurusin dulu nih yang dimaksud jumpingnya gimana nih. Karena kalau gue pribadi nganggap jumping itu tuh kalau kalian sedot ya, entah itu mod, ayo atau pot kalian itu bisa berubah pas kalian sedot gitu. Jadi misalnya harusnya ini 0,3 misalnya gitu. Kalian sedot 0,4, 0,7 makin naik atau makin kecil gitu. Nah, itu berbahaya kalau kayak gitu ya guys ya. Itu mungkin bisa terjadi. Tapi kalau di pot, gue belum pernah denger kasus yang kayak gitu ya guys ya. Kebanyakan sih OHM-nya pembacaannya cuma error gitu. Jadi misal kalian beli cartridge 0,6, seiring dengan pemakaiannya pot kalian itu naik OHM-nya biasanya, entah jadi 0,62, 0,65, ada yang sampai 0,7 misalnya jadi naik 1 gitu. Nah, itu terus kenapa bang ya kan? Itu normal nggak? Nah, itu menurut gue itu masih hal normal ya guys ya, karena itu nggak tahu kenapa memang hal yang terjadi lah gitu. Memang nggak setiap kalian beli pot, beli cartridge atau merek-merek pot lain akan begitu. Cuman itu hal yang masih oke. Selama itu tidak naiknya jauh ya. Misal kalian beli 0,3 terus tiba-tiba jadi 0,1 jadi 1,0 gitu. Nah, itu kan terlalu jauh ya guys ya. Atau 0,3 jadi 0,8 misalnya, itu lumayan jauh gitu. Tapi kalau cuma naiknya 0,1 nya kayak tadi itu misalnya 0,3 jadi 0,4 endingnya, atau cuma 0,3 jadi 0,35, itu masih menurut gue masih wajar gitu. Nah, kita di sini akan menyebabkan jadinya. Kita di sini akan membahas kayak permasalahannya. Kenapa sih bisa seperti itu gitu. Jadi gue nggak akan ngasih solusi yang gimana-gimana ke kalian, tapi biar kalian tahu dulu nih, siapa tahu kalian sendiri yang bisa menemukan solusinya karena kalian tahu inti masalahnya gitu, ya kan? Karena lebih baik kan kadang kita tahu inti masalahnya di mana. Nah, masalah problem solvingnya mungkin setiap orang akan berbeda gitu. Bisa jadi gue menganggap ada masalah ini, problem solving gue kayak gini, tapi bisa jadi kalian lebih kreatif dari gue, lebih pinter gitu juga. Harus diginiin kayak bisa bang. Nah, jadi gue akan serahkan ke kalian aja ya masalah solusinya. Ini video tanpa solusi gitu ya. Nah, pertama kalian harus tahu ya, di cartridge itu sama ya kayak di atomizer lain ya, kayak di RDA, RBA, dan lain-lain. Itu tuh sama isinya, yaitu ada kawat atau biasa kita panggil coil dan kapas. Nah, biasanya OHM ngaco itu bermasalahnya tuh dari coilnya ya. Nah, contoh misalnya di RDA, di atomizer RDA ya, itu kalian kurang ngencengin baut yang buat masukin coil, itu juga bisa jadi pembacaannya ngaco atau berubah-berubah gitu ya guys ya. Atau coilnya kegesek-gesek gitu. Jadi misalnya kalian main RDA yang posisi coilnya berdiri gitu. Kalian kaki coil terlalu tinggi, dia kegesek-gesek kena cap kalian, itu juga bisa menyebabkan si OHM-nya berubah gitu karena si coilnya nggak stabil gitu ya guys ya. Nah, di pot itu kan di cartridge-nya juga ada coil ya guys ya. Nah, berarti nggak menutup kemungkinan kalau si coilnya si cartridge ini itu nggak bermasalah gitu ya, yang menyebabkan OHM-nya ngaco gitu. Itu bisa jadi guys. Nah, faktornya apa? Bisa jadi misal kalian tuh kebanting kenceng atau kepentok-pentok ya kan. Misalnya contoh nih, ini cartridge nih, kalian kepentok-pentok mulu atau kebanting kenceng. Kan kita nggak tahu dalemannya pemasang itu gara-gara benturan kalian itu dia tuh masih di tempat yang seharusnya atau tidak. Siapa tahu geser ya kan, atau memang rusak aja, putus gitu si coilnya ya. Itu mau gimana lagi ya kan. Kayak gitu guys. Jadi itu memang bisa terjadi, tapi nggak bisa dibuktikan. Bukan nggak bisa, sebenarnya bisa aja kalau kalian niat ya. Cuman memang agak sulit dibuktikan. Soalnya ini kalau CT itu bukan nggak bisa dibongkar gitu. Jadi kalau kalian mau mengetahui ya, misalnya bang masalahnya apa ya bang, CT gue bang ya kok OHM-nya nggak seharusnya gitu misalnya. Nah, itu kita nggak bisa tahu gitu. Nih kucing gue malah aung-aung ya guys ya. Ya kita nggak bisa tahu karena nggak bisa dibongkar guys. Jadi kalau memang kalian mau ngebuktiin ini coilnya bermasalah atau enggak,
Ya biasanya sih kalau user pot gitu, kalau memang udah ada masalah ya buang gitu, ganti baru gitu. Nah, itu dari segi masalah coil ya guys ya, gitu. Ada juga masalah dari genangan liquid ya, kalau apalagi kalau leaking gitu. Di RDA pun gitu guys, di RDA juga bisa leaking, sama kayak di pot gitu. Dia merembes gitu dari sisi cap ke decknya itu ke bawah. Nah, yang akan membanjiri konektor dari device-nya di bawah sini kan, ini kan juga sama ya. Ada pin konektornya dari RDA dan dari si device-nya gitu. Nah, kalau ini kebanjiran liquid, itu pembacaan OHM-nya juga bisa akan ngaco gitu guys ya, karena teralangi liquid gitu. Terutama kalau pot kan banyak ya masalah liquid-liquid gitu, nggak harus leaking, bisa jadi dari hasil pengembunan ya. Dari pengembunan tuh ya sangat bisa terjadi, makanya gue kan sering bilang sama kalian gitu, rajin-rajinlah bersihin cartridge kalian. Misalnya kalian pakai sehari ini sebelum tidur, kalian lap-lap, atau kalian pakai malam paginya lap-lap, ya rajin-rajin lah, sesering mungkin tuh lebih bagus sih guys, nggak harus sehari sekali. Kalau memang kalian rajin gitu ya udah, pagi kalian lap, terus kalian pakai siang kalian lap lagi, sore kalian lap lagi gitu-gitu. Jadi semakin kalian sering rajin bersihin itu sebenarnya semakin bagus gitu. Itu buat menghindari kejadian-kejadian yang tidak kalian inginkan kayak tadi. Ya syukur-syukur kalau OHM-nya doang error gitu masih bisa dibersihin. Kalau sampai device-nya, nah ini faktor yang menurut gua terakhir dari pot ya, bisa jadi device-nya aja sih gitu. Karena kalau memang apa ya guys ya, misalnya di mod gitu, di mod kalau memang coil udah bener bang, udah kenceng, RDA juga bagus kok, ini baru di teman gue bisa, tapi di mod gue nggak bisa, ya berarti chipnya memang sudah rusak aja gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian memang udah menjaga, misalnya tips-tips dari gue tadi, bang gue nggak pernah kebentur, bang gue selalu ngelap bang, nggak pernah ada leaking dan lain-lain, tapi OHM-nya masih rusak ya bang. Terus terutama kalau kalian udah beli cartridge baru gitu, jadi kalau di cartridge selama kalian ngaco, oke, bisa jadi cartridge-nya kan rusak ya, kayak tadi gue bilang, entah kawatnya geser dan lain-lain, atau memang masalah leaking aja. Kalian ganti, kalian beli baru, tetap masih error ya, kemungkinan besar itu ada di device ya. Kalau udah ada device ya, memang sudah tidak bisa tertolong ya guys ya. Memang kalian tuh berarti wajib ya ganti gitu, karena memang gue udah sering sampaikan, memang pot itu bukan device yang akan kalian beli dengan harapan ini akan bertahan dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama. Itu enggak sih guys ya. Jadi memang kalau kalian udah memutuskan jadi pot user, memang kalian harus spare uang buat kalau sewaktu-waktu device kalian itu rusak gitu. Jadi kalian bisa beli baru di tahun depan. Ya minimal setahun sekali kalian harus spare uang sebenarnya guys ya, jaga-jaga gitu. Nggak harus kalian beli terus ya, kalian belinya pas rusak aja gitu. Tapi memang harus ada uang lebih gitu, uang cadangan. Jangan sampai kalian potnya rusak terus kalian lagi belum megang uang gitu, wah kalian bengong nggak bisa ngebul lagi guys ya. Jadinya itu memang nggak bisa kita breakdown secara banyak kalau masalah pot ya guys ya. Jadi intinya ya itu aja, jangan sampai kebentur-bentur, sering kebentur, dan masalah leaking ya, itu masalah leaking. Oh sama satu lagi, pin konektornya juga mungkin kotor ya guys ya. Jadi itu kalian bisa gunain produk-produk cleaner. Jadi bisa kalian semprotin tuh pin konektor yang ada di cartridge sama di deck. Tapi juga nyemprotinnya juga jangan ngasal ya. Ibaratnya kalian langsung semprot gitu, kalian banjirin. Itu ya bisa jadi malah error ntar device kalian. Bisa kalian akalin lah pakai cara-cara kalian. Entah semprotin dulu di tisu, kalian lap-lap gitu-gitu. Ya intinya banyak. Terus juga cleaner juga dipastiin yang memang bisa buat ngelap mod kalian ya, atau ngelap RDA kalian. Karena kalau nggak semua cleaner itu bisa disemprotin ke besi atau gimana, malah nanti jadi karatan, yang memang harus anti karat juga gitu ya guys ya. Jadi ya itulah faktor-faktor yang bisa gue sampein ke kalian ya, masalah pot yang OHM-nya kebacanya ngaco ya guys ya. Ya pokoknya intinya kalau permasalahan yang nggak sampai yang tadi gue bilang, jumping pas disedot itu berubah-berubah, ya itu masih normal ya guys ya. Bisa kalian atasi atau kalian cegah dengan tadi tuh, jaga kebersihannya, jangan sampai basah, pastikan kering terus ya. Pin bawah CT kalian, D kalian gitu, pastikan juga pin konektornya bersih, nggak ada noda-noda, karena ya bisa jadi kalingan liquid kan bisa error gitu, kalingan noda-noda atau kotoran-kotoran ya juga pasti menghambat pembacaan device kalian gitu. Tapi kalau kalian udah jaga semuanya,
memang error ya, memang berarti device kalian, terutama itu tadi gue bilang ya, kalau kalian udah coba misalnya, bang, gue sekarang beli CT terus error, oke, gue buang terus gue beli CT baru masih error juga, itu berarti memang device kalian sih ya. Itu tadi ya gue bilang nggak bakal lama ya waktunya. Sebenarnya masih aman kalau nggak sampai naik yang parah ya guys ya. OHM nggak nyampe jauh yang gue bilang tadi tuh masih aman sebenarnya. Yang penting naik cuma 1 atau 0,0 berapa ya, itu masih oke lah, kalian nggak harus khawatir. Yang bahaya sebenarnya yang naiknya tinggi atau turun naik pas disedot yang gue bilang tadi, yang harusnya gue sih belum pernah ngalamin ya. Seingat gue tuh gue nggak pernah denger ya teman gue atau gue sendiri ngalamin yang lagi disedot tiba-tiba berubah-ubah tuh HM itu, gue belum pernah ngalamin. Kalau sampai berubah-ubah gitu itu bisa jadi koilnya memang kendor ya, udah harus ganti lah karena memang nggak bisa kita bongkar gitu. Ya pokoknya segitu aja video gue kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian suka bisa kalian like, komen, share, dan jangan lupa subscribe channel gue agar gue semangat buat bikin video-video lainnya. Bye-bye.